Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdih wa syukrulillah haqqa syukrih wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian mingguan Al-Arqam yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena Bapak Ibu saat ini datang di masjid ini untuk menambah pengetahuan, menguatkan pengetahuan agar di dalam beragama lebih mengikuti ajaran-ajaran yang benar yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya dengar tadi sebelum duduk di meja ini sudah berlangsung lama. Ada yang datang di Wonosobo tahun 2001, ini sudah ada. Berarti pengajian ini sebelum 2001. Kalau dihitung dari 2001 saja sudah 24 tahun ya. Artinya pengajian ini pengajian yang sudah menjadi jadwal rutin paling tidak bagi masyarakat Kota Wonosobo. Atas ketekunan jamaah. Terima kasih. Atas ketekunan dan keteguhan Bapak dan Ibu untuk mengikuti pengajian, ya, maka saya berikan apresiasi, penghargaan yang tinggi. Karena orang kalau diajak untuk mengikuti jalan-jalan kebaikan, biasanya lebih sulit daripada diajak ke jalan-jalan keburukan. Ya, ringannya diajak ke pengajian itu lebih sulit daripada diajak nonton dangdut. Terus no betul. Kalau diajak lebih-lebih anak muda nonton festival dangdut, cepet. Tapi kalau diajak ke pengajian, sulit, lebih ada hambatan, resistensi. Bapak-bapak dan ibu sekalian, saya secara pribadi juga bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena walaupun sudah beberapa kali ke Wonosobo, tapi pada umumnya kegiatan Muhammadiyah ya. Tapi memberikan pengajian secara umum seperti ini ya baru kali ini. Terima kasih pada Ketua PDM Wonosobo, Pak Bambang, ya atas kepercayaannya untuk berbagi apa yang diperlukan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Saya mulai, tapi sebelumnya, sebelum kita semuanya lupa, kita juga berharap semoga salam, salawat tetap tercurah untuk junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita selalu bersolawat kepada Nabi sebagai imbangan, menjaga keseimbangan, karena beliau itu begitu cinta sama umatnya, termasuk kita semuanya,
Sampai-sampai beliau itu menyediakan diri untuk meminta kepada Allah nanti di hari pertanggungjawaban amalan-amalan kita yang sering disebut dengan hari Yaumul Hisab itu. Nah, maka kita mengimbanginya dengan selalu mendoakan salam dan sholawat untuk beliau. Ini bulan Rajab, bulan istimewa bagi Nabi. Lebih khusus setelah beliau mengalami sebuah peristiwa yang maha spiritual yang akan kita peringati hari Jumat yang akan datang. Apa itu, ibu-ibu, bapak-bapak, hari Jumat yang akan datang? Pernah lihat kalender? Yaitu hari Isra dan Mi'raj. Saya katakan ini sebuah pengalaman maha spiritual karena Nabi diperjalankan tidak hanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi lebih dari itu, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan perintahnya, yaitu melaksanakan kewajiban sholat. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, bukti bahwa Nabi sampai ke Sidratul Muntaha itu diabadikan di dalam bacaan sholat. Bukti bahwa Allah itu pernah berdialog dengan Nabi Muhammad, dengan para malaikat, itu diabadikan di dalam bacaan sholat. Di bacaan yang mana, Bapak Ibu? Di dalam at-tahiyat, tasyahud. Jadi at-tahiyatu lillah wa salawatu wa thayyibah itu adalah ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamu alayka ayuhan nabiyyu, dan seterusnya itu. Dan kemudian Nabi menjawab, karena yang hadir tidak hanya Allah, tapi juga para malaikat. Nah, jawabannya apa sesudah? Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, itulah sebab 2-3 penggal dialog yang terjadi pada saat Mi'raj dan kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bacaan sholat. Nah, apa maknanya Bapak dan Ibu sekalian? Maknanya bahwa sholat itu bisa kita jadikan sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sekedar kalau dalam fikih mahiyas sholatu as-sholatu al-qiraat wal harakat tubda'u bitakbiratil ihram maksudnya, wa tu'akharu bisalam. Apa sholat itu? Sholat itu adalah gerakan dan bacaan atau bacaan dan gerakan. Dimulai dari takbiratul ihram
dan diakhiri dengan salam. Jadi kalau kita melaksanakan sholat berdasarkan pengertian fikih yang sederhana ini, selesailah kewajiban kita. Asal kita sudah melakukan gerakan, dimulai dari takbiratul ihram, kemudian berakhir dengan salam, dan dalam setiap gerakan itu kita ikuti bacaan-bacaan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka selesailah kewajiban kita untuk melaksanakan sholat itu. Itu kalau menurut fikih ya. Tapi di dalam Islam selain fikih itu ada bagaimana kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggali hikmah di dalam setiap ibadah. Kita tahu ibadah-ibadah di dalam Islam itu pasti dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah tertentu. Kita ambil contoh misalnya puasa. Mengapa Allah mewajibkan puasa kepada kita? Tidak sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi lebih dari itu apa? Agar kita menjadi pribadi yang dalam ayat 183 surat Al-Baqarah yang ibu-ibu, bapak-bapak hafal, agar kita menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Kemudian sholat. Sholat itu selain tadi menurut fikih, tapi kita juga diminta untuk bagaimana kita bisa menggali hikmah dari sholat. Dalam surat Al-Ankabut ya, ayatnya ayat 45, Allah berfirman, wa aqimis shalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Nah, apa maknanya ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati? Wa aqimis shalah, dan dirikanlah sholat. Nah, di sini Allah menjelaskan ada dua manfaat yang bisa digali dari ibadah sholat itu. Yang pertama, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah pelakunya dari perbuatan yang keji dan mungkar. Hari-hari melaksanakan ibadah sholat, kita lihat rajin ke masjid, tetapi perilaku sosialnya, perilaku muamalah, hubungan antar sesama manusia, itu masih misalnya itu merugikan orang lain. Merugikan orang lain itu banyak ya. Bisa merugikan itu pinjam uang tapi orang dibayar-bayar gitu. Hutang itu kan katanya dainun gitu ya. Jadi hutang itu harus dipenuhi. Harus, kalau ikrarnya itu hutang, maka kewajiban bagi kita untuk membayarnya. Maka Bapak Ibu ya, kalau ada takziah, biasanya wakil keluarga kan akan berkata, bagi barang siapa yang masih ada persoalan dengan urusan Bani Adam. Nah, yang dimaksud dengan urusan Bani Adam itu apa? Ya hutang piutang ini gitu. Nah, itu harus segera
dilaporkan ke pewarisnya itu supaya segera dibayar lah, sehingga orang yang meninggal itu tidak punya lagi hutang. Karena hutang itu menghalangi ya perjalanan seseorang untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang tidak kalah pentingnya Bapak dan Ibu sekalian tadi, karena fungsi yang pertamanya kan itu mencegah pelaku dari sholat itu dari perbuatan yang keji dan mungkar. Yang keduanya, wala dzikrullahi akbar. Dan sungguh sholat itu lebih besar manfaatnya dari amalan-amalan lainnya. Jadi zikrullah, zikir di situ adalah mengingat Allah. Dan yang dimaksud dengan mengingat Allah dalam ayat ini, karena sebelumnya Allah berfirman, wa aqimis sholah, dan dirikanlah sholat, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, sesungguhnya sholat itu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Maka kata zikr di situ kemudian oleh para mufassir diartikan sholat. Jadi sungguh sholat itu akbar, lebih besar manfaatnya, lebih besar hikmahnya, lebih besar pahalanya. Begitu pentingnya sholat, maka sholat termasuk bacaan yang tidak boleh ditinggal oleh seseorang yang melakukan sholat. Apa hadisnya? La sholata liman lam yaqra bil Fatihah. Ya, la sholata, tidaklah sah sholat seseorang liman lam yaqra, bagi siapa yang belum membaca bil Fatihah. Artinya berapa rakaat saja Bapak Ibu melakukan sholat, terutama yang sunnah, lebih-lebih yang wajib gitu ya. Maka kalau tidak membaca Al-Fatihah itu belum sah sholatnya. Itu betapa dari sekian bacaan di dalam sholat itu, dari hadis ini, maka surat Al-Fatihah menjadi bacaan yang tidak boleh ditinggalkan. Al-Fatihah sendiri, ya, Al-Fatihah sendiri itu menjadi amalan yang nanti pertama kali ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hutang. Hadisnya, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholatuhu. Saya ulangi, inna awwala, ya, inna tadi apa saya sebut? Nah, itu kadang-kadang suka hang gitu ya. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu, inna awwala, sesungguhnya yang pertama-tama dihisab ya dari seorang hamba, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati, pada hari kiamat, sholatuhu, sholatnya. Jadi di hari nanti kita dimintai pertanggungjawaban. Jadi kita tidak memahami dalam arti diadili gitu ya, tapi kita dimintai pertanggungjawaban. Mengapa kita dimintai pertanggungjawaban? Karena kita diberi kebebasan memilih. Jadi Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita bebas memilih. Mau taat kepada Allah
atau mau ingkar kepada Allah, itu keputusannya ada pada diri manusia. Ibu-ibu mau datang ke pengajian pagi ini, bapak-bapak mau datang ke pengajian ini, itu keputusannya ada pada diri bapak-bapak dan ibu-ibu. Mau datang, silahkan. Tidak mau datang, ya tidak apa-apa gitu ya. Itu salah satu bentuk dari kebebasan memilih. Nah, Allah sudah mengirim utusannya, yaitu para nabi dan rasul, dan sudah memberikan pedoman-pedoman hidup, bahkan perintah dan larangan. Apa itu agama, Bapak dan Ibu sekalian, yang dibawa oleh para rasul? Ma syara'allahu ala lisani anbiya'ihi minal awamir wan nawahi wal irsyadati li solahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Itu definisi agama menurut Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah, kalau Bapak Ibu membuka HPT, Himpunan Putusan Tarjih Jilid pertama, di situ ada penjelasan tentang faham agama menurut Muhammadiyah. Apa itu? Yaitu syariat. Jadi apa yang disyariatkan Allah, masyara Allah, apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya ala lisani anbiya'ihi. Nah, apa saja isi dari syariat itu? Isinya ada 3. Pertama adalah al-awamir, perintah-perintah. Yang kedua adalah an-nawahi, yaitu larangan-larangan. Dan yang ketiga al-irsyadat, yaitu pedoman atau petunjuk-petunjuk. Untuk apa Allah memberikan syariat ini yang terdiri dari 3, yaitu perintah, larangan, dan pedoman atau petunjuk umum? Li solahil ibadi, demi kebaikan, kebahagiaan hamba ciptaannya. Li solahil ibad dunyahum wa ukhrahum, yaitu baik di dunia maupun di akhirat. Jadi bedanya dengan undang-undang buatan manusia, katakanlah sering orang memberikan misal bahwa agama itu mencakup larangan, kemudian perintah, pedoman umum. Itu seperti rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas itu kan ada yang tanda-tanda larangan, tanda-tanda perintah, ada tanda-tanda larangan, dan ada pedoman umum. Jadi orang sering memberikan contoh bahwa agama itu ibarat rambu-rambu yang ada di jalan. Rambu-rambu itu mengantarkan kita selamat di dalam perjalanan. Tapi selamatnya hanya di dunia. Nah, kalau agama mengantarkan melalui rambu-rambu kehidupan, yaitu perintah, larangan, dan pedoman atau petunjuk umum untuk 2 kebahagiaan. Kalau rambu-rambu jalan untuk dunia saja. Tapi kalau ini untuk dunia dan akhirat. Jadi kita tidak hanya selamat di dunia, tapi juga selamat di akhirat. Atau kita tidak selamat bahagia di akhirat, tapi juga selamat dan bahagia di dunia. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, itu terkait dengan agama. Nah, maka wajarlah kalau kemudian setiap ibadah itu oleh Allah dinyatakan apa hikmah atau manfaatnya.
Tadi sudah diuraikan manfaat puasa agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kemudian sholat, itu mencegah kita pelaku sholat dari perbuatan keji dan mungkar. Dan yang ketiganya, bahwa sholat itu memang amalan yang memiliki kebaikan, manfaat yang besar. Nah, kalau memang begitu, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, boleh enggak kita ini mencari hikmah dari bacaan-bacaan Al-Fatihah, ya, yang kalau kita tidak membaca Al-Fatihah, sholat kita belum sah. Agar apa? Agar kita tidak terjatuh asal melaksanakan sholat. Kalau kita sudah puas melaksanakan sholat dengan takbir dan diakhiri dengan salam dan tidak menggali hikmah dari bacaan sholat kita, nampaknya sholat itu belum memberikan makna yang lebih bagi kehidupan kita. Nah, saya pada pagi hari ini dengan waktu yang terbatas, mari kita mencoba menggali hikmah dari bacaan Al-Fatihah itu. Al-Fatihah itu salah satu kekhasannya, Bapak Ibu. Ayat pertamanya itu Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu menjadi bagian dari ayat. Menjadi bagian dari ayat. Sementara dalam surat-surat yang lain, Bismillah itu ada di permulaan surat, tapi tidak menjadi bagian dari surat. Contohnya Al-Baqarah. Al-Baqarah itu kan ada Bismillahnya juga, Nji. Terus setelah itu apa? Ayat pertamanya. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ada, tapi tidak menjadi ayat, menjadi bagian dari surat. Nah, kalau di dalam Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim itu menjadi bagian dari ayat. Ayat pertamanya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Kemudian ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Ayat yang kelima, Ihdinas Siratal Mustaqim. Apa? Ya Alhamdulillah. Bapak Ibu tidak ngantuk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, baru kemudian Ihdinas Siratal Mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ibu-ibu 7 ayat itu, 4 ayat yang pertama itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 ayat yang pertama sampai Maliki Yaumiddin itu menjelaskan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti dari ayat-ayat yang akan kita bahas, ayat-ayat itu tidak sekedar membesarkan dan mengagungkan nama Allah, tapi juga berdampak kepada kehidupan manusia. Kemudian baru ayat yang kelima, itu ayat itu dimiliki baik oleh Allah maupun oleh manusia. Karena ketika kita mengucapkan Iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami menyembah, maka itu milik Allah. Kita tidak menyembah kepada selain Allah. Nah, baru Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, yang Iyyaka nasta'in itu adalah milik kita. Karena kita hanya menyembah kepada Allah, maka kalau kita meminta, memohon apa saja, tidak ada tempat yang paling tepat kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Nah, yang dua ayat yang terakhir, ihdinas siratal mustaqim sampai waladdallin, itu milik kita, milik manusia hamba Allah. Jadi kalau kita bagi ininya ya, ada 3 bagian itu. Kita mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya Ibu Bapak? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pertanyaan yang sempat datang pada saya begini. Mengapa? Apa urusannya Allah? Kok meminta kita untuk memulai pekerjaan itu dengan namanya? Apa urusannya gitu ya? Pertanyaan ini mungkin agak apa? Tapi ini untuk supaya kita bisa mengambil hikmah dari Bismillah itu apa? Apa urusan Allah meminta kita untuk melakukan sesuatu? Kenapa melakukan sesuatu? Karena wahyu pertamanya kan mirip nih dengan Bismillah. Wahyu pertama kita apa? Yang diturun wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad ya 5 ayat dari surat Al-A'la. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kan mirip itu ya. Hanya ada tambahan Iqra, bacalah, artinya lakukanlah suatu pekerjaan khususnya membaca Bismi Rabbik dengan nama Tuhanmu. Bismi Rabbik itu maknanya dengan redaksi Bismillah kan tidak beda. Yang satu dengan nama Allah, yang satu dengan nama Tuhan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, salah satu cara untuk bisa menggali hikmah dari Bismillah itu kita belajar dari wahyu yang pertama. Di dalam tafsir itu kan ada at-tafsir bil ma'thur, yaitu ayat yang ditafsir oleh ayat yang lain. Atau ada ayat ditafsir oleh hadis. Nah, itu namanya at-tafsir bil ma'thur. Ada at-tafsir bir ra'yi. Ada tafsir yang penafsirannya itu lebih mengandalkan kepada pikiran akal. Pikiran akal. Kalau tadi berdasarkan pada ayat, berdasarkan pada hadis, berdasarkan riwayat-riwayat para sahabat. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, Bismillah di dalam awal basmalah, harap bedakan ya, Bismillah dan basmalah. Kalau Bismillah bagian dari basmalah. Kalau basmalahnya Bismillahirrahmanirrahim, lengkapnya itu. Jadi Bismillah itu kata-kata yang kita ucapkan, tapi itu diberi nama basmalah. Seperti Alhamdulillah, itu hamdalah. Kemudian Allahu Akbar, itu takbir, tahmid. Jadi ada hamdalah, kemudian ada basmalah. Kembali ke ini, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Jadi, apa jawaban terhadap pertanyaan saya tadi? Mengapa Allah meminta kita untuk membaca Bismillah? Maka kalau kita belajar dari wahyu yang pertama, di mana Allah di situ, Bismi Rabbikal ladzi khalaq, bacalah oleh Muhammad apa saja
Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu. Tuhanmu ini siapa? Kenapa kamu harus memulai pekerjaan itu dengan membaca basmalah? Jawabannya, Bismi rabbikal ladzi khalaq, karena Allah telah menciptakan kamu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak jamaah sekalian, ketika kita mengucapkan bismillah, maka melalui pemahaman, bantuan pemahaman dari wahyu yang pertama, maka salah satu hikmah yang bisa kita gali, kita itu disadarkan oleh Allah siapa diri kita. Kamu boleh jadi presiden, kamu boleh jadi gubernur, kamu boleh jadi bupati, kamu boleh jadi rektor, kamu boleh jadi dekan, kamu boleh jadi apa saja, jenderal, ya, atau hanya kopral, kapten, gitu ya, boleh. Tapi kamu itu, kamu juga boleh jadi businessman, ya, orang yang melakukan kegiatan bisnis dan sukses bisnisnya, silahkan. Tapi sadarlah bahwa kamu itu apapun capaianmu, apapun prestasi kamu, maka kamu itu hanya makhluk Allah. Kamu itu hanya makhluk Allah, bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, apa yang bisa kita ambil? Jadi sehebat apapun capaian kita, dengan membaca bismillah, maka kita sadar akan jati diri kita. Walaupun sukses, ya, maka kita ini sebetulnya bukan apa-apa. Kita ini hanya ciptaannya Allah. Jadi yang ada itu ada dua, ya Bapak Ibu. Yang ada itu ada yang ada abadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang tidak abadi. Dan ada yang tidak abadi. Siapa yang ada tetapi tidak abadi? Ya, ciptaannya. Jadi di dalam pemahaman kita bahwa siapa yang ada, maka yang ada itu hanya ada dua, yaitu Tuhan dan ciptaannya. Dan kita ini hanya ciptaannya saja. Nah, bagaimana pemahaman ini bisa memberi pengaruh pada perbuatan kita? Maka kalau kita jadi pejabat, ingat, jadi pejabat itu kamu tetap ciptaan Tuhan. Kamu boleh jadi pemimpin masyarakat, tetapi pemimpin masyarakat itu, tapi kamu sebagai pemimpin masyarakat tetap hamba Allah. Artinya, bagaimana kita melaksanakan amanah itu disesuaikan dengan tadi perintah, larangan, dan pedoman umum hidup. Jadi bagaimana pelaksanaan amanah kita menjadi apa saja, ya, yang dipercayakan kepada kita, maka bismillah itu mengantarkan kepada sebagai ciptaan Tuhan, kita tidak boleh melanggar perintah, larangan, dan pedoman umum. Jadi pejabat itu godaannya tidak ringan, ya. Coba, saya tidak bisa membayangkan ada sosok yaitu arsitektur dia dan punya hobi merancang bangunan dan
hasil rancangannya itu diakui dunia, Bapak Ibu. Belakangan beliau ini membuat rencana-rencana masjid gitu. Bahkan ada misalnya di Padalarang itu masjid tidak pakai AC. Terus tiangnya itu pakai yang kalau dari luar itu tertulisnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ada lubang-lubang begitu ya. Ada lubang-lubang dan lubang-lubang itu kalau dibaca dari luar itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terakhir beliau merancang bangunan Al-Jabbar. Kok bisa ya perancang masjid tergoda oleh godaan dunia gitu ya. Apa sih kurangnya gitu kan? Nah itu tadi mungkin basmalahnya enggak di. Jadi bismillah itu salah satu ininya kalau kita ingin apa tuh manfaatnya kita membaca basmalah? Saya membaca basmalah ya Bu. Apa? Saya minum dulu sebentar. Ya itu tadi menyadarkan kepada kita siapapun kita ini hanya ciptaan. Sebagai ciptaan Allah kita harus taat kepada perintah dan larangannya itu. Saya kalau menyebut namanya ghibah. Tapi kalau saya menceritakan tidak menyebut nama, kemudian apa yang kelebihan dia, kekurangan dia gitu ya. Ya, untuk apa? Supaya kita bisa mengambil pelajaran gitu ya. Supaya kita bisa mengambil pelajaran. Bapak dan Ibu sekalian, sekarang dari situ kita bertemu dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu dari satu akar kata, yaitu ro, ha, mim. Ro, ha, mim. Kalau bentuk kata kerjanya, rohima yarhamu. Artinya sayang atau memberi kasih kepada orang lain. Kan sering orang kalau ada orang yang meninggal, kita biasanya menyebut almarhum ya. Tapi di beberapa negara, Allahumma yarham. Tidak pakai almarhum, tapi Allahumma yarham. Semoga Allah mengasihinya. Nah, dari satu akar kata, rahima yarhamu, rahima itu kata kerja masa lalu, yarhamu kata kerja masa kini dan masa yang akan datang. Itu muncul dua sifat. Sifat yang pertama adalah Ar-Rahman, kemudian sifat yang kedua adalah Ar-Rahim. Dalam bahasa Arab nih Bu, Bapak sekalian, sebagai bahasa yang relatif punya kelebihan dibandingkan bahasa yang lain. Terutama dalam hal sifat ini misalnya. Di dalam bahasa Arab itu ada timbangan kata. Ada timbangan kata. Jadi kata dibentuk oleh timbangan tertentu. Misalnya begini. Madrasah. Madrasah itu kan sebetulnya dari dal, ro, sin. Darosa. Yadrusu. Kalau ada tempat di situ terjadi pembelajaran, maka
punya timbangannya. Timbangannya maf'alah. Maf'alun atau maf'alatun. Maka dari darasa yadrusu muncul tempat di mana pembelajaran berlangsung. Namanya madrasah. Contoh lain lagi. Kalau kita sujud, sajada yasjudu. Tempat bersujud itu ada timbangannya. Maf'ilun. Maka dari sajada yasjudu menjadi masjidun. Nah, masjidun, madrasatun itu muncul karena ada timbangan kata. Wazan namanya. Nah, di dalam bahasa Arab, dari rahima yarhamu tadi itu, kata sifatnya ada dua. Yang populer gitu ya. Yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kurang berapa menit ya? Soalnya ini agak panjang juga, tapi nggak apa-apa ya kalau lewat sedikit nanti. Ar-Rahman itu begini Ibu. Jadi di dalam bahasa Arab itu kalau ada siapa saja, orang ataupun benda, sudah top sifatnya itu puncak gitu, itu digunakan kata fa'lan. Contohnya ada anak malas. Malas itu dalam bahasa Arabnya kasula yaksulu. Itu kalau malasnya sudah puncak gitu, kaslan. Kaslan. Itu orang yang malas, malasnya itu sudah top gitu, nggak ada yang ngalahi dia. Nah, kalau begitu Ar-Rahman itu puncak dari kasih sayang Allah. Jadi kasih sayang Allah yang pada puncaknya dia mendapatkan sifat namanya Ar-Rahman. Tetapi kalau kita mengasihi berdasarkan perbuatan orang yang kita kasihi, kalau misalnya orang yang mau kita kasihi itu berbuat baik, kita beri hadiah. Tapi kalau dia berbuat nakal sedikit, kita beri hukuman misalnya ya. Nah itu namanya Ar-Rahim. Nah apa contoh Ar-Rahman dari Allah? Puncak kasih sayang Allah kepada kita. Satu, contoh saja ya, yaitu oksigen. Bapak ini bisa hidup karena apa? Karena di bumi kita itu ada oksigen. Satu zat ya, gas yang dibutuhkan untuk bernapas. Planet lain kan sudah diselidiki nih. Di tata surya kita aja ada 8 planet karena dikurangi Pluto. Itu yang cocok untuk kehidupan manusia itu ya hanya bumi ini. Di Mars, di Venus, di Merkurius, di Jupiter, Saturnus, nggak bisa manusia hidup di situ. Karena tidak ada kandungan oksigen. Bapak Ibu diberi gratis loh oksigen. Pernah saudaranya sakit di rumah sakit, memerlukan oksigen? Apalagi zaman COVID dulu kan, pasti harus pakai oksigen. Berapa harganya per tabung? Berapa harganya? Dalam 1 hari butuh berapa tabung? Nah, berarti Bapak Ibu diberi gratis 1 hari sekian juta. Ya. Dan kasih sayang Allah itu hebatnya apa? Allah berikan oksigen itu kepada hambanya baik yang taat maupun yang tidak taat. Yang taat dikasih, yang tidak taat juga dikasih. Kalau misalnya Allah tidak memberi kepada yang tidak taat, orang kafir udah pada meninggal kan? Atau dia harus membeli oksigen dengan harga yang tinggi. Nah, di situ
contoh dari puncak kasih sayang Allah. Contoh lainnya, ini kan sudah terang. Kenapa ini bisa terang di luar itu? Karena matahari sudah terbit. Bumi kita ini kalau tidak disinari oleh matahari, gimana nasibnya? Kalau tidak ada sinar matahari kan gelap. Dan kalau gelap itu terus berlangsung, lama-lama bumi kita itu jadi beku. Beku kemudian jadi es. Nggak ada kehidupan. Kalau ada matahari terus, jadi kering kerontang, terbakar. Maka Allah pergilirkan siang dan malam. Siang itu ada sinar matahari, malam tidak ada sinar matahari. Sinar matahari itu penting nggak buat kita? Penting. Allah berikan kepada siapa? Kepada semua ciptaannya. Khusus manusia, manusia yang taat ya dikasih sinar matahari, manusia yang tidak taat dikasih juga sinar matahari. Nah, itu contoh Ar-Rahman yang kedua. Jadi Allah Subhanahu wa taala begitu kasih sayang kepada ciptaannya dan kasih sayangnya itu pol ya, puncak. Tidak membedakan apakah dia itu taat ataupun ingkar, Allah berikan. Jadi oh iya ya, saya ini bisa begini, ini kalau nggak ditolong Allah jadi apa saya ini gitu ya. Jadi ketika sholat membaca basmalah itu teringat kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita itu banyak selain dua contoh tadi itu. Dan itu menjadi sesuatu yang harus kita syukuri. Nah, ketika Ar-Rahimnya apa maknanya Ibu? Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah dengan apa? Dengan menyesuaikan amalan hambanya. Kalau hambanya itu berlaku baik, maka Allah kasih surga. Kalau hambanya tidak beriman kepada Allah dan melakukan perbuatan yang buruk, maka Allah siapkan neraka. Nah, itu bentuk rahim Allah. Jadi dengan dua sifat kasih sayang Allah ini itu menjadi apa? Ya wajar kalau kemudian kita ini melakukan sesuatu harus berdasarkan sebuah kesadaran kita ini hanyalah makhluknya Gusti Allah. Ciptaanipun Gusti Allah. Sehebat apapun kita ini tidak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan memahami sifat Allah yang kasih sayangnya tidak ada tandingannya, yang kasih sayangnya itu juga berdasarkan perbuatan manusia, baik dan buruknya, maka tidak ada ucapan kesyukuran kecuali hanya kepada Allah. Maka ayat keduanya, Alhamdulillah. Lanjutannya bagaimana? Ya tergantung Pak Bambang ngundang saya lagi atau tidak gitu ya. Nah, kalau seandainya apa namanya saya diminta lagi ngisi ya nanti akan saya lanjutkan gitu loh. Sampun nanti mirang yang gini-gini. Ya itu. Jadi maksud saya gini, biar sholat kita itu tidak sekedar sholat, gerakan dan bacaan, tapi ada maknanya di dalam kehidupan kita. Kita berlaku, kita berbuat apa saja itu, oh iya ya, dengan bismillah itu aja maknanya luar biasa. Ngaten sampun jam pitu langkung. Yen pangapunten Pak, hanya bisa ini yang bisa saya sampaikan, tidak lengkap seluruh ayat dalam Al-Fatihah karena memang pembahasannya luas. Tapi yang sedikit ini ya itu dapat apa namanya? Mewarnai
mewarnai jalan kehidupan kita. Kita kan minta siratal mustaqim. Nah, salah satunya ini. Demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada yang mau tanya, boleh. Tadi saya tanya, walaupun ini sudah lewat, mungkin beberapa menit mau tanya, ya saya jawab. Bingung. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada yang mau tanya, bisa bertanya. Ya nanti saya jawab sesuai dengan kemampuan saya. Silahkan, ini ada Mas. Soalnya jauh-jauh dari Solo itu loh, Bu. Monggo, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak mau tanya, bagaimana kalau lafal bismillah itu menjadi latah karena sudah diucapkan sedari kecil tanpa tahu maknanya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mari kita robah dari latah kepada kesadaran makna. Gitu ya. Dalam Islam itu kan gini, terutama bapak-bapak dan ibu-ibu yang guru. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang guru itu kan tugasnya apa? Mengajari anak tuh. Anak itu pendidikan salah satu rumusannya itu merubah perilaku manusia, perilaku anak didik. Nah, biasanya buku-buku di dalam pendidikan itu dikuasai oleh teori behaviorisme. Teori behaviorisme itu perilaku orang dapat berubah kalau ada reward and punishment. Perilaku peserta didik akan berubah kalau ada reward, hadiah, atau punishment, sanksi. Tapi seorang psikolog muslim, psikolog muslimah, namanya An El Muslimani, yang mendirikan sekolah di Kanada, dia kita tidak boleh menerima teori behaviorisme. Tapi kita ganti dalam Islam, yang namanya perilaku manusia itu ditentukan oleh satu, akal, dua, kebebasan memilih. Jadi perilaku manusia itu bisa berubah ya kalau akalnya dipakai. Dan kemudian setelah akalnya dipakai, tahu mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang tepat, mana yang tidak tepat, maka ambil keputusan, kebebasan memilih. Nah ini tadi, ketika basmalah itu sudah menjadi sesuatu yang ya namanya itu latah ya, ucapan latah. Ucapan latah itu bisa dirubah asal kemudian kita mempelajari tadi makna-makna hikmah-hikmah yang ada di dalamnya. Salah satu apa yang saya sampaikan tadi, dan kemudian diambil keputusan. Oh, ternyata kita ini kalau mau berbuat sesuatu kita harus tahu, harus sadar bahwa perbuatan itu baik atau buruk. Kalau baik kita laksanakan, kalau buruk yang jangan kita laksanakan. Jadi karena dalam Islam itu perbuatan yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah itu kan itu tadi atas dasar kesadaran, akal, dan kemudian yang keduanya dia melakukannya atas pilihannya. Yang tidak, perbuatan yang tidak disadari tidak akan dihisab. Kan ada 3 perbuatan yang tidak disadari. 1, lupa. 2, tidur. 3, apa? Tidur, lupa, gila. Berarti apa? Di situ kesadaran
Gila kan tidak sadar, tidur tidak sadar, lupa ya tidak sadar. Perilakunya bebas, tidak akan diadili oleh Allah. Jadi gitu Bu, ya, robah dari latah ke kesadaran bermakna. Demikian, terima kasih. Masih ada lagi yang lain? Nah, kalau tidak ada, monggo. Kayaknya tidak ada. Kalau tidak ada, mari kita akhiri majelis pada pagi hari ini dengan biasanya di sini bacaannya bacaan hamdalah atau bacaan kafaratul masjid. Dua-duanya. Gimana? Mana yang dulu? Hamdalah dulu atau kafaratul masjid dulu? Nah, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita baca kafaratul majlisnya. Allah. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Semoga pertemuan pada pagi hari ini itu membawa manfaat bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.